Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulan Kiai. Jadi di video pertama kali ini saya akan sedikit membahas layout di dalam Android Studio. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke aplikasi Android Studio-nya. Oke, di dalam aplikasi Android Studio ini pertama-tama kita menuju ke bagian menu app. Nah, di bagian sini. Setelah itu masuk ke REST. Di bagian REST ini kita langsung menuju ke bagian menu layout. Di layout di layout ini sudah disediakan yaitu activity main XML. Kita langsung masuk saja. Stop. Oke teman-teman, jadi di bagian activity main XML ini adalah tempat di mana kita nanti mendesain aplikasi kita. Jadi sebelum saya lanjut di bagian mendesain, di sini saya akan mengenalkan sedikit fitur-fitur yang ada di dalam activity main XML. Jadi di sini terdapat beberapa objek-objek yang nanti bisa kita tambahkan di dalam aplikasi Android kita nanti. Contohnya di bagian sini, nah kalau nanti kita mau tambahkan image view, web view, dan juga video view, dan juga beberapa lain sebagainya. Kita lanjut di bagian sini, yaitu bagian switch atau tampilan. Yang pertama ini adalah bagian desain, yaitu bagian ini. Yang kedua yaitu bagian blueprint, yaitu yang ini. Yang ketiga yaitu akan menampilkan desain dan blueprint seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke bagian desain. Selanjutnya untuk di bagian ini adalah bagian dimana untuk menunjukkan desain tampilan kita dalam bentuk portrait atau seperti ini, dan juga landscape yaitu seperti ini. Ini sangat pentingnya untuk sebelum kita menjalankan aplikasi kita, terlebih dahulu kita mencoba seperti ini agar dapat mengetahui apakah aplikasi kita dapat berjalan dengan lancar di kedua mode tersebut. Yang selanjutnya itu bagian pixel. Oke, di bagian pixel ini yaitu bagian dimana nantinya kita mengetes tampilan dari aplikasi kita nanti jika berjalan di beberapa handphone dengan ukuran layar yang berbeda-beda. Contohnya berjalan di layar yang ukuran 6, maka tampilannya nanti seperti apa. Jika dia berjalan di layar 10 inch, maka tampilannya nanti seperti apa. Oke, saya kembalikan lagi ke 5 inch. Jadi berikutnya bagian yang ini. Jadi ini adalah API ya teman-teman. Jadi aplikasi Android kita nanti itu previewnya itu di Android berapa, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut untuk bagian ini, yaitu bagian untuk melihat preview aplikasi. Jika dijalankan ke aplikasi kita nanti, jika dijalankan di desain-desain tertentu. Oke teman-teman, kita lanjut. Lalu di bagian sini, bagian sudut sini, itu yang pertama ada kode. Jadi kode ini itu tempat dimana kita untuk mengedit tampilan hanya menggunakan kode. Yang berikutnya split yaitu oke teman-teman, di bagian sudut sini terdapat beberapa menu yaitu kode, split, dan juga desain. Pertama kode yaitu untuk melihat kodenya seperti apa. Berikutnya split yaitu untuk melihat kode dan juga desainnya. Yang berikutnya yaitu desain yaitu
hanya untuk melihat desainnya saja. Oke, selanjutnya yaitu di bagian sini. Di sini yaitu apa namanya ini atribut ya. Di bagian sini yaitu bagian atribut, dimana nanti kita bisa memakainya untuk digunakan dalam aplikasi kita nanti. Itu atribut di bagian sini, contohnya seperti ID gitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Berikutnya yaitu bagian ini, komponen tree. Jadi bagian komponen tree ini yaitu bagian di mana nantinya menunjukkan nanti objek-objek apa saja yang kita tampilkan ke dalam tampilan aplikasi kita nanti. Jadi kalau kita tambahkan apa saja nanti akan dimunculkan di bagian sini. Contohnya yaitu seperti ini, yaitu di sini kita cuma mempunyai yaitu constraint layout, yaitu sebuah kotak putih seperti ini, yaitu ini constraint layoutnya, ini kotak putih, dan juga tulisan hello world. Ini text view-nya yaitu hello world. Nanti kalau kita tambahkan beberapa objek lagi di sini, maka nanti akan muncul juga pernyataan-pernyataan di sini. Oke teman-teman, berikutnya saya akan jelaskan yaitu layout. Layout yaitu apa namanya, semua tampilan aplikasi itu selalu dibungkus dengan yang namanya layout. Jadi di sini layout itu terdapat beberapa layout yang bisa kita gunakan nanti. Itu coba kita ya teman-teman bisa lihat di sini, yaitu yang pertama constraint layout, linear layout. Jadi linear layout itu ada dua, yaitu yang pertama itu horizontal, dan kedua vertikal. Ada juga frame layout, dan juga table layout, dan juga juga di sini juga ada beberapa layout yang nanti bisa kita gunakan, yaitu ini grid layout, dan juga beberapa layout di bawah ini. Jadi teman-teman, pertama-tama saya akan mencoba yaitu concern layout. Baik, kita langsung coba saja ya. Di sini saya akan mencoba menambahkan satu objek, yaitu text view. Tambah satu objek lagi di bawah sini. Teman-teman, jika ini kalau dilihat sepintas itu rapi-rapi saja ya teman-teman. Tapi kalau kita ubah tampilannya dari mode portrait ke landscape, maka tampilannya akan berantakan seperti ini. Begitu juga kalau kita ubah ukuran pixelnya dari 5 ke 10, maka tampilannya juga akan berantakan seperti ini. Objek yang kita taruh tadi akan berantakan seperti ini. Oke, saya ubah lagi ke 5, ukurannya ke 5. Jadi teman-teman, agar tampilannya tidak berantakan, kita lihat di sini yang tadi bagian yang hello world itu, tunggu saya perbesarkannya. Bagian ini itu tidak selalu mengikuti apapun yang tampilan yang kita ubah, contohnya dari portrait ke landscape, maka dia akan mengikuti tetap di tengah karena sudah ada yaitu pengaitnya. Jadi apapun yang nanti kita ubah, maka dia tetap berada di tengah karena sudah ada pengaitnya seperti ini, biru, yaitu garis-garis biru ini. Sedangkan objek yang kita barusan taruh itu belum ada pengaitnya. Jadi ketika kita mengubahnya, maka dia akan berantakan. Oke, saya kembalikan lagi.
mode portrait. Jadi contohnya di sini ya, saya ingin membuat supaya uh, text view ini selalu berada di atas tulisan Hello World ya. Pokoknya tampilannya kalau kita ubah ke mode landscape, maka dia akan seperti ini, tetap tulisan ini tetap ada di atas, tidak teracak-acak. Pertama kita kaitkan dulu yang ini ke bagian atas, lalu yang ini juga kita tarik ke samping, yang ini kita tarik lagi kita kait ke samping sini. Lalu yang ini kita tarik supaya di sini ya. Oke teman-teman, coba kita tes jalankan. Hingga ini saya tarik supaya taruh di sini. Oke. Coba kita tes jalankan ya. Kita ubah pixelnya ke kita ubah apa dulu, ini dari portrait ke landscape. Teman-teman bisa lihat ya, ketika kita mengubahnya dari portrait ke landscape, tadi text view yang kita sudah atur pengaitnya, maka akan mengikuti. Jadi karena tadi kita atur untuk berada di atas tulisan Hello World, maka dia akan ikuti sesuai yang kita arahkan tadi. Tapi yang di bawah, karena kita belum mengaitkannya, maka dia belum mengikuti. Maka saya akan kaitkan supaya dia juga bisa mengikuti seperti objek yang di atas ini, yaitu objek text view tadi yang sudah kita kaitkan. Oke, kita kaitkan ya. Ini kita yang pertama ini tarik ke atas, ini tarik di sini, lalu yang ini tarik ke samping sini, lalu yang ini tarik ke sini, dan juga yang ini tarik ke bawah sini. Lalu agak tarik ke atas. Oke teman-teman, coba kita tes ubah lagi tampilannya, apakah dia sudah bisa mengikuti. Coba kita tes ya, ke mode landscape. Nah, teman-teman bisa lihat dia sudah bisa mengikuti, karena tadi kita sudah mengaitkannya ke tulisan Hello World, dan juga beberapa samping kiri samping kanan sudah kita atur agar dia bisa mengikuti tampilan yang kita ubah nanti. Berikutnya saya coba ubah ukurannya ke 10. Tampilannya juga sudah lebih baik ya dari yang pertama tadi. Sekarang dia sudah mengikuti. Oke teman-teman, mungkin seperti itu. Jadi penjelasan kali ini saya hanya menjelaskan bagian concern layoutnya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan layout yang lain. Jadi seperti itu saja mungkin fungsi dari concern layout yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.